Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erlangga Ditya Putra Wiono, student 15 dari kelas 12 IPA 1. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai masa reformasi di era kepemimpinan Megawati Soekarno Putri. Sebelum membahas masa pemerintahannya, pertama saya akan membahas mengenai profilnya terlebih dahulu. Profil Megawati Soekarno Putri. Nama lengkap beliau adalah Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri. Terpilihnya Megawati sebagai presiden merupakan momentum bersejarah bagi perjuangan perempuan dan dijadikan simbol emansipasi bagi wanita masa kini. Indonesia yang kental dengan budaya patriarki sedikit demi sedikit mulai terkikis. Beliau lahir di Yogyakarta pada 23 Januari 1947 yang merupakan anak kedua dari pasangan Soekarno dan Fatmawati. Masa SD hingga SMA, beliau habiskan di perguruan Cikini, Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya ke Fakultas Pertanian Unpad Bandung, kemudian ke Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Selama masa kuliah, Megawati aktif di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI. Dari organisasi itulah kepemimpinan Megawati mulai terasah. Karir politik Megawati. Megawati Soekarno Putri terpilih menjadi Ketua Umum PDI pada tahun 1993 sampai 1998. Pada pemilu 1999, PDI Megawati menggunakan nama PDI Perjuangan dan menempatkan perolehan suara tertinggi pada voting MPR tahun 1999. Megawati terpilih menjadi wakil presiden mendampingi Gus Dur. Pada 23 Juli 2001, di usianya yang ke-54, Megawati Soekarno Putri dilantik menjadi presiden Indonesia yang kelima, menggantikan Gus Dur. Setelah terpilih sebagai presiden, Megawati mendirikan Mahkamah Konstitusi dan KPK pada tahun 2003. Pada saat Megawati diangkat menjadi presiden yang kelima di Indonesia, kondisi ekonomi Indonesia itu masih keadaan yang krisis. Krisis ini disebabkan karena situasi politik serta ekonomi negara yang masih belum stabil. Sekarang kita akan membahas tentang masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Setelah MPR secara resmi melengsarkan Gus Dur melalui sidang istimewa, otomatis wakil presiden Megawati naik jabatan menjadi presiden. MPR mengeluarkan TAP MPR nomor 3 tahun 2001 untuk menetapkan Megawati Soekarno Putri menjadi presiden Indonesia yang kelima. Megawati menjadi presiden Indonesia yang kelima dan merupakan presiden pertama wanita di Indonesia. Program Kabinet Megawati. Kabinet gotong royong dibawa duet kepemimpinan Presiden Megawati dengan Wakil Presiden Hamzahas pada 9 Agustus 2001. Program kerja Kabinet gotong royong ada 6. Yang pertama adalah mempertahankan kesatuan NKRI, yang kedua meningkatkan penghormatan HAM, yang ketiga normalisasi kehidupan ekonomi, yang keempat, melaksanakan penegakan hukum secara konsisten. Yang kelima, melaksanakan politik luar negeri bebas aktif. Yang keenam, mempersiapkan pemilu 2004 yang aman, tertib, rahasia, dan langsung. Kebijakan ekonomi. Itu Megawati mengadakan pertemuan Paris Club 3 dengan IMF pada 12 April 2002. Yaitu untuk membicarakan penundaan pembayaran utang luar negeri Indonesia. Kemudian Megawati memutus kerjasama dengan IMF agar tidak menambah utang negara pada saat itu karena pemerintah Indonesia sedang menjaga stabilitas ekonomi. Pemerintahan Presiden Megawati juga menjual Indosat pada tahun 2003 untuk menutupi defisit APBN. Kita beralih ke kebijakan hukum. Megawati mendirikan Mahkamah Konstitusi pada 15 Agustus 2003. Dalam upaya memberantas korupsi, Presiden Megawati juga mendirikan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun yang sama. Setiap
usaha yang mengancam keutuhan NKRI ditindak tegas seperti kasus Aceh, Ambon, Papua, dan Poso. Megawati lebih fokus setelah peristiwa lepasnya Timur-Timur dari Republik Indonesia. Melanjutkan amandemen UUD agar lebih sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman. Lalu kita akan membahas kebijakan politik. Yang pertama, Megawati itu mengeluarkan beberapa undang-undang untuk memantapkan situasi dan kondisi politik dalam negeri pada saat itu. Itu ada yang pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu. Kedua, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Presiden Megawati juga menetapkan kebijakan netralisasi PNS dan TNI Polri dalam berpolitik, serta melanjutkan amandemen UUD 1945. Kali ini kita akan membahas tentang pelaksanaan pemilu tahun 2004. Pemilu tahun 2004 merupakan pemilu pertama yang dilakukan pemilihan secara langsung oleh rakyat untuk memilih presiden dan wakil presiden. Yaitu pada tahun 2004 pemilu itu dilaksanakan ada dua, yaitu pemilu legislatif dan pemilu eksekutif atau capres dan cawapres. Pemilu legislatif dilaksanakan pada 5 April tahun 2004, yaitu untuk memilih DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kota. Hasilnya itu terpilih suara terbanyak yaitu adalah Golkar, disusul oleh PDIP, PKB, P3, dan lain-lain. Lalu kita akan membahas tentang pemilu capres dan cawapres. Putaran pertama yaitu pada tanggal 5 Juli 2004. Putaran pertama dimenangkan oleh pasangan SBY-JK dengan perolehan suara 33,57%. Dan yang kedua itu adalah Megawati Hasyim dengan perolehan suara 26,61%. Karena hasil dari pemungutan suara yang belum mencapai 50% sehingga diadakanlah putaran kedua. Putaran kedua diadakan pada tanggal 20 September 2004 dan dimenangkan oleh SBY dengan perolehan suara 60,62% dan Megawati hanya memperoleh suara 39,38%. Dari hasil tersebut, Pak SBY ditetapkan sebagai Presiden Indonesia yang ke-6 dan Presiden baru Republik Indonesia dilantik pada sidang paripurna MPR pada 20 Oktober 2004. Selanjutnya kita akan membahas masalah dalam pemerintahan Megawati, yaitu ada krisis ekonomi dan juga ada lemahnya penegakan hukum. Masalah yang dihadapi oleh Presiden Megawati merupakan warisan dari pemerintahan Orde Baru, yaitu masalah krisis ekonomi serta masalah penegakan hukum. Krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1998 belum bisa dilalui oleh dua presiden sebelumnya dan harus dituntaskan oleh Megawati. Selama kepemimpinan Presiden Megawati, upaya penegakan HAM dinilai hanya berjalan di tempat, karena proses pengadilan dinilai telah gagal mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran HAM yang terjadi. Kita akan membahas akhir pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Popularitas pemerintahan Megawati menurun akibat berbagai kebijakan yang tidak populis dan juga menyebabkan meningkatnya inflasi. Meningkatnya inflasi tersebut berdampak pada setiap kebijakan-kebijakannya. Megawati lebih banyak mengambil sikap tidak banyak bicara dan sangat berhati-hati dalam proses stabilisasi politik Indonesia. Namun berdampak pada timbulnya kelambanan mengambil keputusan. Dan terakhir kita akan membahas mengenai meneladani Megawati. Megawati dianggap sebagai salah satu tokoh perempuan bermental baja yang berani mendobrak kekuatan politik Orde Baru.
Dia memasuki era kepemimpinan politik dengan segala kemampuan dan keterbatasannya, dengan keyakinan untuk menegakkan demokrasi serta reformasi di negeri ini. Warisan terbesar dari Megawati adalah menghancurkan mitos bahwa perempuan tidak boleh dan tidak layak menjadi pemimpin, apalagi menjadi seorang presiden. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.